Kalau negara, Pak, bisa nggak hijrah? Bisa kita bersatu kan itu dari segi partai, dari segi organisasi, terus dari segi Muhammadiyah, NU, terus Persis dan lain sebagainya, Parmas misalkan kan gitu ya. Dari lini manapun khususnya di Islam kita bisa bersatu gitu. Nanti kita tunggu Imam Mahdi. Tadi ditanya biasanya mereka atau kita itu kan suka ditanya, terus bagaimana cara mencari guru yang Yang sesuai lah gitu. Iya, makanya harus dibarengi dengan taufik juga kan. Taufik, iya, ketaatan gitu kan. Dan ketaatan itu harus dibarengi dengan adab kan gitu. Iya, Harus. Banyak orang yang taat juga kan tidak dibarengi dengan adabnya. Gitu kan. Mengerikan juga. Harus saling saling melengkapi kan antara keduanya itu. Kayak waktu itu pernah baca-baca lah di kitabnya itu kan, kitabnya Imam Ibnu Athaillah itu. Tadi hijrah itu yang tadinya dia tidak mengenal atau belum mengenal Allah, dia mengenal Allah, itu juga disebut hijrah. Jadi kita lagi sholat misalnya juga, lagi sholat, kita sering sebenarnya hijrah kalau misalkan pakai bahasa yang tadi ya. Kita sering hijrah lagi sholat, Allah Akbar. Hijrah tuh gitu tuh, hati pikiran. Lapar ini. Gak ada yang Assalamualaikum. Jadi badan mah di tempat gitu, tapi pikiran hati iya tadi hijrah. Tadi ya gitu. Ada ya step by step, jangan langsung juga kan. Jadi bukan kecepatan Tadi kan gitu. Tadi kita kenali Rasulullah. Mengenal Rasulullah kan tidak bisa langsung melalui guru-guru yang tadi mukamil gitu. Kamil kan sempurna, mukamil yang bisa menyempurnakan sifat tadi kan ya. Gitu. Nanti kalau sudah seperti itu kita mana Rasulullah baru mana Allah kan gitu. Jalannya kan sebenarnya begitu. Nggak bisa dia langsung ujuk-ujuk etika Allah kan begitu ya. Yes. Jadi hijrah atau bertahap dari satu makom atau dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Kalau secara rohani ya kan ya. Hanya ada kan yang langsung ujuk-ujuk misalkan dia ngelihat misalkan di satu buku bacaan atau di dunia maya di internet gitu kan, begini-begini langsung hijrah, kaget dia. Maksudnya orang kalau kaget itu kan gimana? Tiba-tiba sekitar juga langsung pada kaget. Jangan kan dia malah nggak pada kaget. Terkadang suka balik laginya cepat lagi. Yang tadinya dia pakaiannya kurang baik, misalkan pakaian rok mini gitu kan, besok dia langsung pakai pakaian yang tertutup gitu, cadar gitu. Itu biasanya kalau secepat itu pergantiannya cepat juga. Iya betul. Kayak karbit tadi itu kan, makan karbit bukan solusi, makan karbit muntah darah biasanya. Kayak makan cabai ya. Yang cepat matang, ini cepat basi, Pak. Jadi, benar itu jangan tiba-tiba langsung jumping gitu kan. Perlahan ya harus menyelami juga kan. Biasanya sekarang masih yang ngaco katakan, minggu depan udah nyeramahin orang. Kemarin sih gila sama kayak gue gitu. Oke, dalilnya beli gue walau ayah. Aduh. Maksudnya yang lebih ngeri lagi kadang sangat juga. Jadi terkesan hak ucapannya itu, padahal batil. Kayak kembali ke Quran dan Sunnah dan hadis kayak gitu. Mengajak ayo kembali ke Quran dan hadis. Ngapain pakai kitab ulama? Pertanyaannya kan, kapan kita ninggalin Quran dan hadis? Kok diajak kembali sih? Jadi seolah-olah mereka menafikan itu semua, padahal mereka belajar alif bata itu dari siapa? Nggak mungkin langsung dari Kanjeng Nabi, dari Sayyidina Abu Bakar. Nggak mungkin juga kan, malaikat dia itu yang ngajarin. Nabi lagi ya. Iya, perlahan lah. Itu kalau misalkan hijrah, jangan langsung tadi langsung jumping. Iya. Perlahan.
sedikit aja gitu Ya di apa namanya disesuaikan dengan kebutuhan saat itu. Ketika ya pasti orang mulai hijrah itu, kalau tadi yang saya bilang di awal ada mulai dari kehilangan, dia udah bingung mungkin cari gimana, akhirnya nemu lah, biasanya suka ada aja lah mungkin jalan untuk kebenaran itu selalu ada gitu kan. Mungkin ada isyarah atau ada obrolan dengan orang-orang yang menyentuh hati, akhirnya dia kepikiran, akhirnya nyari orang untuk mempertanyakan perkataan tersebut yang menyentuh hatinya. Gimana nih ternyata kehilangan itu adalah teguran dari Allah kayak gitu ya. Akhirnya ya mungkin dikasih tahu seperti memperbaiki sholat gitu kan, kayak apa hubungannya dengan Allah kayak gitu ya. Perlahan-lahan akhirnya dia mempelajari sholat itu harus gimana sih, yang baik. Oh ternyata Sesuai, dari wudunya dulu gitu kan, terus ya sholat dari tata cara sholat kayak gimana sih yang sesuai dengan syariat, yang diatur syariat. Ini kita nggak bicara tentang diterima atau enggak, yang penting sesuai dulu sama prosedur gitu kan. Oh terus kemarin-kemarin berarti saya sholat tapi nggak sesuai prosedur, ya udah nggak ada retro berarti diterima. Ya itu kadang orang-orang seperti tadi gitu, itu termasuk kita gitu, jadi nggak yang masih berjalan menuju sang ilahi aja. Sekarang juga ada, sekarang juga ada yang nanya kan, banyak lah gitu kan, karena seolah-olah itu santri itu ibarat barang bahan gitu, bahan putih gitu. Kayaknya kalau misalkan ada titik hitam di satu bahan putih itu kan kayaknya gimana gitu. Harusnya bersih terus kayaknya. Kelihatan banget tuh. Iya, kayaknya kelihatan banget gitu kan ya. Kayak misalkan ada santri misalkan apa namanya pakai celana aja segini apa namanya gitu kan, nggak kelihatan aurat gitu segini, kayaknya udah gimana gitu. Ya gitu kan. Tadi ditanya biasanya mereka atau kita itu kan juga ditanya. Terus bagaimana cara mencari guru yang apa namanya yang sesuai lah gitu. Gitu kan. Kalau kata waktu ke Ubaidillah itu nanya ke Mu'alim Syafii Jami, jadi Mu'alim ya guru itu atau seorang yang dekat dengan Allah itu bagaimana sih gitu. Mu'alim jawab enak aja kan tadi. Sudah Mu'alim Syafii Jami, kalau ente ngelihat itu orang istilahnya ingat Allah, udah itu ikutin. Ngelihat beliau ingat sama Allah gitu. Iya. Gampangnya ini mah. Kok ingat sama Allah? Itu udah ikuti. Maksudnya itu orang-orang luar biasa itu. Tapi kan kalau di dalam kitab Ta'lim Muta'alim gitu kan, dari Muta'alim kan salah satunya ya kita cek dulu kan selama 40 hari dari segi makannya, dari segi sholatnya, dari segi wudunya, tata cara ibadahnya. Kayaknya bagus nih gitu. Kira-kira kita tanya sama masyarakat kan gitu kan, gimana, apakah ada kejelekan apa segala macam gitu yang masih sesuai lah koridor gitu, kan dicek selama 40 hari kurang lebih kan gitu ya kan ada ya di dalam kitab itu gitu. Jadi tidak sembarangan cari guru itu. Jadi agama ini bukan taman bermain ya, siapa saja bisa masuk kan gitu, dalam arti ada tata caranya, ada adab-adabnya gitu. Makanya orang yang hijrah pun dia harus mencari dengan baik, jangan asal-asalan juga gitu, karena surga itu mahal. Nggak bisa diketeng. Iya. Itu mah jangan buat orang lain mulu gitu. Ya karena itu kan maksudnya hijrah itu ya itu taubat lah, maksudnya taubat ya agar apa namanya ya kesadaran untuk pentingnya beribadah itu seperti apa, kewajiban kita sebagai umat muslim itu seperti apa, itu dulu maksudnya ini yang harus ditumbuhkan, kita aware terhadap hal tersebut, terhadap peribadahan tersebut, terhadap apa namanya hubungan antara kita dengan Tuhan, kemudian kita dengan sesama manusia kayak gitu kan. Jangan sampai ya itu tadi jumping itu Mbak, jadi kan itu sholat ya baru nih perbaikin yang lainnya, udah sholatnya udah getol, kodonya udah getol ya, tambah-tambahin sama yang sunnah dengan yang nggak apa-apa, kita berharap dengan fadilah, dengan keutamaan gitu kan ya, kayak apa yang rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha itu kan banyak yang wah ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya walaupun dengan apa tafsir yang
ya banyak tafsir, cuman ya nggak apa-apa lah, pokoknya pelan dulu itu nggak apa-apa, yang penting dia semangat dulu ibadah gitu, jangan tiba-tiba dia hijrah karena kan bahasa-bahasa sekufu kayak gitu untuk menikah. Jadi dia taubat itu nggak lillah, takutnya terus-terusan begitu, makanya ya harus keimanan yang didengarkan, maksudnya keimanan ketika memang mau menikah bagus, maksudnya bagus, cuman tetap jangan menghilangkan keimanan ini, tetap ini yang jadi keimanannya yang jadi fondasi utama, gitu kan. Keimanan ya dilandasi ilmu kan, maksudnya disokong agar kokoh itu dengan keilmuan. Jadi jangan tiba-tiba hijrah ngomong pernikahan terus gitu, merepot juga, tetap harus bertahap. Tadi hijrahnya itu hijrah ke nikah, dari tadi jomblo nikah gitu, jadi berkeluarga gitu. Tapi emang waktu di rumah itu dan gini ya, waktu di rumah itu udah lama juga itu, keinget apa cerita yang tadi, ada temen itu bilang anak mau nikah bang katanya. Dan ya udah nikah aja gitu. Ya dia tahu lah, sama santri juga. Terkadang memang suka ada lupa mah gitu kan. Gimana maksudnya, ada ya masukan segala macam. Mungkin karena anak udah nikah duluan kali waktu itu. Gitu. Ya udah, niatnya itu nikah apa? Kata anak gitu. Mau nyenengin orang tua katanya. Di mana? Ya udah, bismillah kan gitu. Nyenengin orang tua nih, benar kan. Coba di ini lagi lah gitu. Dia cuma bilang iya katanya. Ya udah, ya bismillah lah dia nikah gitu. Lama ada jarak beberapa tahun gitu dia datang lagi gitu. Iya bang, cerai gua katanya. Bisa begitu gitu. Iya, karena masih ingat tuh kata-kata dia dulu tuh masih terngiang gitu. Nah, tanya orang tua itu gimana? Dua-duanya kan, mata dua dan orang tua asli bahagia katanya. Dua-duanya bahagia gitu, tapi dia nggak bahagia karena nggak tanya lebih dalam gitu. Ini jadi anak-anak ngomongin itu. Aja ke timur. Iya gitu. Bahagia. Tapi ente sama bini nggak bahagia ya karena tadi balik lagi ke awal tadi kan, niat tadi. Gitu. Iya, dia niatnya ngebahagiain dua-duanya, mertua sama orang asing bahagia. Dia yang enggak sama bininya. Gitu. Kenyataannya. Emang seperti itu diceritain. Akhirnya dia coba bisa dirujuk kembali karena masih talak satu. Gitu. Akhirnya ya bismillah, niatkan sekarang lillahi ta'ala karena gitu, niatkan ibadah. Jadi kalau ada gonjang gaji sama istri gitu kan, keluarga itu lu niatnya apa nih? Niat ibadah, gue niat ibadah ya kan, laki niat ibadah, bininya niat ibadah, udah ketemu aja lah kan. Yang bingung kan yang satu niatnya misalkan ke sono, yang satu niatnya ke sono, nggak ketemu jadinya. Padahal niatnya ke sono. Iya, ke sono sana, kanan kiri gitu. Ini nggak ketemu gitu. Yang satu ke akhirat, yang satu ke dunia kan gitu. Tapi kalau mau ke dunia, biasanya dua-duanya ke dunia ke akhirat gitu. Jangan yang satu ke Bogor, yang satu ke Bandung kan ribet gitu. Nggak ketemu ntar. Iya. Gitu. Ketemu sih, Pak. Ya, jadi niat ya. Iya. Ketemu ya. Kan semua orang. Orang senang. Ya gitu, niat juga kan banyak itu kan. La hijrah tak ba'da fathi. Lakin niatnya banyak. Sungguh-sungguh dalam melakukan ya sesudah berhijrah itu. Maksudnya kan banyak itu dari maksudnya sedikit tentang itu hijrah hissiyah, badan, berpindah tempat, migrasi itu mungkin kan, hati juga yang kayak taubat gitu. Kalau negara, Pak, bisa nggak hijrah? Saya tuh ada beberapa temen yang memang dia orang-orang yang gencar banget mengatakan
Indonesia itu harus menjadi negara Islam gitu, karena itu akan menjadi solusi apa sih? Saya nggak bisa bilang khilafah ya maksudnya kayak gitu. Ya hijrah berarti kan dari demokrasi dari negara republik menjadi negara Islam. Kalau syariat Islam yang dikentalin orang-orang yang bersyariat dengan kental tapi nggak kaku, ya bisa maksudnya gitu. Cuman tetap bentuk negaranya ya kayak gitu. Kalau maksudnya dirubah jadi negara Islam yang semuanya berdasarkan undang-undang, ya kan kita udah kadung banyak, maksudnya beragam suku bangsa dan agama juga kan. Kayaknya susah kan buat, bahkan kalau di kaidah itu kan dikatakan tarkul muhaqqiqi li ajli mutawahhimi mamnuun. Meninggalkan sesuatu yang sudah pasti dengan tujuan atau dengan arah-arah atau terhadap perkara yang masih bersifat dugaan itu tercegah. Kesejahteraan ketika Indonesia menjadi negara Islam itu kan masih bersifat dugaan, belum pasti. Gitu kan. Ya kalau ini kan udah pasti, maksudnya udah ada walaupun memang belum sejahtera, tapi kan sedang diproses. Kalau dirubah lagi berarti mulai lagi dari nol. Kayak Pertamina aja repot. Kebakar gimana? Kebakar apa dibakar ya? Enggak sih mah. Bilang setahu, benar tahu saya. Kenapa saya pakai peci? Ini kan kayak gitu, jadi negara juga berhijrah. Kalau sistemnya mungkin, maksudnya sistem dalam artian diperbaiki, hijrah juga berarti dari dari orang-orang yang memang tidak kafabel, yang memang tidak baik, yang memang bermental maling, ya itu diganti nggak apa-apa. Jadi bukan dibubarkan negara, tapi diresapel. Jangan sampai ada orang yang salah paham tentang bubarkan DPR, mereka tetap DPR yang dibubarin. Harus paham dulu konsep resapel, diganti isi-isinya. Jadi hijrah juga kan dari perubahan bentuk negara itu sangat sulit. Itu salah satu hijrah yang sangat sulit sih menurut saya untuk direalisasikan. Iya, kalau para ulama kan lebih ke Darussalam. Itu lebih ke tempatnya yang penting ya tadi selamatlah. Gitu. Bukan negara Islam tapi Darussalam. Gitu. Tapi kalau misalkan memang kita membutuhkan persatuan, bisa kita bersatu kan itu dari segi partai, dari segi organisasi, terus dari segi Muhammadiyah, NU, terus Persis dan lain sebagainya, Parmas misalkan kan gitu. Ya dari lini manapun, khususnya di Islam kita bisa bersatu. Gitu. Nanti kita tunggu Imam Mahdi.